ada nasi liwet, ada nasi kucing, ada sate seafood, kemudian ada es krim goreng, terus ada pancake, dan masih ada banyak yang lainnya. Nah, selain makanan angkringan, di sini juga dijual kopi Laluna, yakni kopi dengan berbagai varian rasa yang harganya mulai dari Rp20.000. Jadi kopinya itu ada seperti kopi latte, kemudian ada kopi susu gula aren, ada kopi matcha, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Kampung Laluna ini buka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Gitu, Arisa. Baik, terima kasih rekan Jelita Dini Kinanti dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di Bali. Di sana ada warung Menyam, Tribuners. Warung ini menjual berbagai makanan dan juga minuman. Namun yang menjadi andalan ada menu tipa cantuk dan juga rujak Bali. Menariknya, saat bersantap di sini Anda juga bisa menikmati pemandangan Pantai Kelan dan pesawat yang landing ataupun take off, Tribuners. Untuk mengetahui kelezatan kulineran di sana, kita sudah terhubung dengan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Anissa dan juga Tribuners. Jadi warung Menyam ini satu lokasi dengan Pantai Kelan yang berlokasi di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Dan di sini Tribuners tidak hanya bisa menikmati aneka rujak saja, karena Menyam ini adalah salah satu warung rujak yang ada di Pantai Kelan. Dan di sini juga menyediakan aneka seafood, mulai dari udang, kerang, cumi, dan juga ikan bakar lainnya. Nah, yang menjadi keunikan dari warung Menyam ini yaitu kita bisa menikmati lezatnya aneka rujak Bali seperti rujak kuah pindang, rujak gula Bali, rujak gula manis, dan rujak kacang dan sebagainya. Dan paling penting yang menjadi ciri khas yaitu rujak bulung, yaitu terbuat dari rumput laut. Dan itu juga yang menjadi keunikan dari kita makan di warung Menyam ini, kita bisa melihat pemandangan pesawat landing, Ariska. Jadi sekitar buka dari jam 3 sore hingga jam 9 malam, pengunjung yang beruntung akan mendapatkan view sunset dan juga view pemandangan pesawat terbang saat landing. Dan untuk memasuki kawasan Menyam ini sebenarnya gratis, cuman karena ini berlokasi satu lokasi dengan Pantai Kelan, maka untuk memasuki kawasan ini yaitu Tribuners harus membayar Rp2.000 tiketnya untuk kendaraan roda 2 dan juga Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, disarankan kalau ke sini memang enaknya sore-sore sambil sunsetan. Kemudian juga harga di warung Menyam ini kan dari Rp5.000 saja, dan yang paling mahal yaitu pastinya aneka seafood ya. Paling mahal Rp65.000 di sini. Dan yang menjadi keunikan lainnya di sini juga menyediakan tempat ibadah dan juga toilet umum, Ariska. Jadi bagi pengunjung yang makan di sini tidak perlu khawatir untuk mungkin bagi yang muslim bisa sholat di area Pantai Kelan tersebut, yaitu tepatnya di warung Menyam, dan juga di sini juga tersedia toilet. Dan keunikan lainnya yaitu adanya rujak bulung, yaitu rujak yang terbuat dari rumput laut, sehingga menjadi ciri khas dari warung Menyam ini adalah rujak tersebut, dan itu yang paling diburu oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Seperti itu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Tribun, kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live Tribun Travel Update. Tribuners, pada Jumat 27 Mei 2022 kemarin, Swiss Bell Hotel Lampung mengadakan soft opening Kampung La Luna. Kampung La Luna ini merupakan sebuah resto yang mengusung konsep outdoor Tribuners. Saat berkunjung ke sini, Anda akan disuguhkan dengan berbagai menu angkringan dengan cita rasa yang nikmat. Dan menariknya, berbagai hidangan di Kampung La Luna ini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp1.000 saja. Apa saja menu yang disajikan akan disampaikan oleh Jelita Dinikinanti dari Tribun Lampung. Silakan Jelita. Iya, selamat sore Ariska, selamat sore juga Tribuners. Nah, jadi kemarin, tepatnya tanggal 27 Mei 2022, Swiss Bell Hotel Lampung mengadakan soft opening Kampung La Luna. Nah, Kampung La Luna ini lokasinya tidak jauh dari area parkir Swiss Bell Hotel Lampung. Nah, di Kampung La Luna ini, konsumen akan maksudnya konsumen bisa menikmati menu angkringan di dalam suasana outdoor yang nyaman, di tengah-tengahnya ada kolam renang, suasananya sejuk. Nah, makanan angkringan yang disediakan di Swiss Bell Hotel Lampung ini banyak ya variannya ya. Jadi ada seperti tempe bacem, kemudian tempe mendoan, tahu bacem, ada nasi liwet, ada nasi kucing juga, kemudian ada es krim goreng, ada sate seafood, ada pancake, dan masih ada banyak yang lainnya.
Nah, harganya ini murah meriah banget, mulai dari Rp1.000. Nah, jadi kalau kita biasanya nih makan makanan angkringan itu di pinggir jalan, nah sekarang ini kita bisa makan makanan angkringan di dalam hotel. Nah, selain makanan angkringan, di Swiss Bell Hotel Lampung ini juga ada kopi Laluna. Jadi kopi dengan berbagai varian rasa seperti ada kopi latte, kemudian ada kopi susu gula aren, ada kopi susu pandan, ada kopi matcha, dan masih banyak yang lainnya. Harganya mulai dari Rp20.000. Nah, Kampung Laluna ini buka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Nah, siapapun yang datang ke Kampung Laluna ini tidak perlu memusingkan biaya parkir karena gratis parkir, tapi tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Ariska. Baik, terima kasih kembali rekan Jelita Dini Kinanti dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Palembang. Ada Kembang Iwak Park Tribuners. Saat sore hingga malam hari, Kembang Iwak Park ini selalu dipadati pengunjung. Di sini mereka menghabiskan waktu dengan menyewa motor hias atau skuter listrik untuk berkeliling Tribuners. Untuk mengetahui keseruan di sana, kita sudah terhubung dengan Anissa dari Tribun Sumsel. Silakan Anissa. Baik Ariska, saat ini sedang bersama saya Anissa, wartawan Tribun Sumsel. Nah, saat ini bisa diketahui bahwa Kembang Iwak merupakan salah satu destinasi wisata favorit warga Palembang. Nah, Kembang Iwak ini biasanya sering datangi pada pagi, sore, dan malam hari. Nah, untuk malam hari itu banyak sekali para pedagang yang menjajakan dagangannya dan banyak sekali berbagai jenis camilan yang unik. Tidak hanya itu, diketahui juga bahwa di Kembang Iwak ini ada jasa penyewaan skuter. Nah, di sana para pengunjung dapat menyewa skuter. Dapat dilihat banyak sekali warga yang datang untuk menyewa skuter. Untuk menyewa skuter ini sendiri tidak memerlukan biaya yang mahal, cukup membayar Rp25.000 untuk menyewa selama 30 menit saja. Nah, untuk persyaratannya sendiri dalam penyewaan ini cukup menitipkan identitas seperti KTP ataupun SIM. Nah, hal ini dilakukan karena banyaknya pengunjung yang menyewa agar dapat mengamankan skuter sesuai dengan jadwal yang sudah dijanjikan. Nah, pemirsa, dapat dilihat juga bahwa warga yang datang di sini untuk melihat taman, di mana di taman sendiri terdapat lampu-lampu yang sangat indah. Bahkan kursi-kursi di Kembang Iwak itu memancarkan sinar-sinar yang berwarna-warni. Nah, Kembang Iwak sendiri itu tutup hingga pukul 10 malam. Jadi bagi para warga Palembang yang datang, biasanya mereka sudah mulai datang dari sore hingga malam hari. Jasa untuk peminjaman atau penyewaan skuter ini sendiri dimulai dari sore hari hingga malam hari. Nah, tidak hanya itu, banyak juga para remaja yang datang untuk meminjam ini dan berfoto, karena lokasi di Kembang Iwak sendiri itu sangat instagramable. Nah, baiklah, begitulah Ariska. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Anissa dari Tribun Sumsel. Tribuner, saat berkunjung ke Kabupaten Minahasa Utara, Anda tak boleh melewatkan Pantai Pal Likupang. Saat pagi hari, pantai ini terlihat sangat indah dengan cuacanya yang masih dingin, Tribuners. Di Pantai Pal ini, Anda juga bisa menggunakan gazebo yang disewakan warga setempat. Untuk melihat keseruan liburan di sana, kita sudah terhubung dengan Fistel Mukuan dari Tribun Manado. Ya, terima kasih rekan Ariska. Perlu diketahui Tribuners, Likupang adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas dari Kementerian Pariwisata. Nah, dengan begitu sudah banyak sekali pariwisata yang menjual di Likupang ini. Salah satunya Pantai Pal yang berada di Desa Marinso. Yang di sana sangat sejuk kalau pagi hari, dan di sana bisa melihat adanya sunrise atau matahari yang baru terbit. Jadi memang sangat seru kalau ke Pantai Pal ini. Namun memang setelah kami kunjungi, untuk matahari yang akan terbit itu masih tertutupi awan tebal, karena akhir-akhir ini khususnya di Sulawesi Utara, di Likupang memang sering diguyur hujan ringan hingga hujan deras. Nah,
di Pantai Pal ini Tribuners kalau pagi hari memang masih terasa sangat dingin, meskipun kalau siang hingga sore terasa sangat panas. Namun di Pantai Pal ini sudah banyak pohon di pinggir pantai, begitu banyak pohon, dan di bawah pohon-pohon itu sudah ada gazebo yang dimiliki oleh masyarakat masing-masing, karena di sana ada puluhan gazebo yang sudah tersedia. Dan gazebo ini disewakan per gazebo kurang lebih ukuran 2x3, disewakan dengan ongkos Rp150.000. Nah, di sana juga ada pedagang atau penjual warung dari warga. Namun di sana perlu Tribuners ketahui, bagi pengunjung tidak diberikan oleh pemerintah Desa Marinso untuk menginap atau bermalam di Pantai Pal, karena di Desa Marinso sudah menyediakan homestay yang dihitung per malam 200.000 per malam. Itu sudah ada sarapan pagi. Nah, dan di sana hanya para warga yang berdagang di sana jika malam hari. Jadi pengunjung tidak diberi untuk bermalam di pantai ini. Nah, untuk para pedagang warga yang berdagang di Pantai Pal ini, mereka berjualan berbagai jenis, ada warung, di situ ada snack-snack, dan mereka juga menjual celana sepak bola, di mana jika ada pengunjung yang lupa membawa celana pendek bisa membeli kepada mereka. Selain itu mereka menjual minuman dingin. Dan yang memang menjadi jualan mereka jika banyak pengunjung itu pisang goreng dengan berbagai jenis pisang. Nah, pisang goreng ini per paket mereka jual 25.000 per paket, satu piring itu. Nah, dan menurut warga, Ibu Olga, salah satu penjual di Pantai Pal ini, dia menyebutkan memang di Pantai Pal ini nanti ramai jika tanggal merah atau ada hari-hari perayaan tertentu. Memang di sana sangat ramai, bahkan orang pun memang sangat padat kalau hari-hari raya. Namun kalau hari biasa, untuk penjualan mereka tidak terlalu banyak yang laku. Menurutnya, kalau ada pengunjung, dia bisa mendapatkan 150 hingga 300.000. Namun juga memang memang sama sekali tidak ada pengunjung, jadi tidak ada penghasilan. Akan tetapi, Ibu Olga ini pernah jika ramai mendapat hasil sampai 1 juta rupiah. Itu hanya dalam sehari. Belum dipotong dengan bahan-bahan yang dia buat seperti terigu yang membuat pisang. Akan tetapi Ibu Olga juga sangat bersyukur karena dia yang sudah berumur lansia bersama suaminya juga sudah tidak bisa bekerja keras. Namun dia bersyukur dengan adanya pariwisata ini di Pantai Pal, dia bisa mendapatkan uang sedikit demi sedikit untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih informasi dan juga rekomendasi Anda, Fistel Mukwan dari Tribun Manado. Tribuners, soto Semarang merupakan kuliner yang lezat dan memiliki cita rasa yang khas. Meski khas Semarang, namun Anda tak perlu jauh-jauh ke sana, Tribuners, karena di Solo juga ada tempat makan yang menyediakan menu ini, yakni di Soto Ayam Semarang Pak Wid, Tribuners. Dan seperti apa cita rasa soto di tempat ini akan disampaikan oleh Septi dari Tribun Travel. Silahkan, Septi. Oke, baik Ariska. Jadi untuk lokasi soto ayam Semarang Pak Wid ini ya, lokasinya itu ada di perumahan Klodran Indah, Jalan Semeru nomor 5, Klodran, Colomadu, Jawa Tengah. Dan untuk sesuai dengan namanya, soto Semarang Pak Wid ini itu memang menyajikan soto khas Semarang, dan disajikannya itu tidak berbeda dengan soto pada umumnya. Namun di sini itu untuk kuahnya sendiri digunakan pakai kemiri dan kunir. Dan untuk toppingnya sendiri itu ada tambahan bawang goreng, itu yang menjadi cita rasa soto ayam Pak Wid ini menjadi nikmat ya. Dan selain itu, selain soto, ada menu pendamping yang bisa Tribuners pesan, seperti ada sate-satean, terus ada kerupuk, ada tempe mendoan, dan masih banyak lagi. Menariknya lagi nih, di sini itu ada menu tahu gimbal dan tahu telur. Tapi untuk menu tersebut itu hanya disajikan di hari Sabtu dan Minggu saja ya. Nah, untuk seporsi soto ayam Pak Wid ini
harganya cukup terjangkau, yakni hanya 10.000 saja. Nah, buat Tribuners yang pengen menikmati sajian soto ayam Semarang Pak Wid, warung ini buka setiap hari pukul 6:30 pagi hingga jam 2 siang. Jadi Tribuners di sini bisa menjadi pilihan ataupun rekomendasi tempat makan untuk sarapan ataupun makan siang. Begitu Ariska. Baik, rekan Septi dari Tribun Travel, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi piknik untuk Anda yang gemar berpetualangan. Apabila bosan dengan piknik gaya lama, kini Lampung ada Lampung Camper Van Tribuners. Lampung Camper Van ini menawarkan satu mobil khusus untuk piknik eksklusif. Dan seperti apa kemewahannya akan disampaikan oleh Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silahkan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Baik, benar sekali. Apabila Tribuners yang berada di Bandar Lampung, kini Tribuners bisa sesekali mencoba piknik gaya baru dengan mobil camper van yang dimiliki oleh Lampung Camper Van. Jadi mobil jenis van ini dia memuat beberapa perabotan untuk piknik dan didesain khusus untuk Tribuners bisa berpetualang di alam terbuka dan bisa piknik serta bermalam di sana. Jadi di mobil camper van tersebut itu berbentuk panjangnya sekira 5 meter, berwarna putih, di mana terdapat 2 pintu di bagian depan dan 2 pintu lagi di bagian tengah. Jadi untuk bagian tengah itu merupakan pintu geser, dan sedangkan pintu yang ada di bagian belakang itu merupakan pintu semacam pintu bagasi yang bisa dibuka ke atas. Jadi untuk mau isi mobil tersebut, Tribuners bisa lihat ya, mobil van milik Lampung Camper Van tersebut berisi satu seperti ruang kamar. Jadi di sana ada kasur dengan spray, lalu ada juga bantal yang bisa memuat sekira 2-3 orang. Dan di sekitar kasur tersebut terdapat dekorasi cantik di sana, di mana di area di dekat dekorasi tersebut juga ada meja untuk apabila Tribuners ingin mengerjakan sesuatu. Jadi meja tersebut sejenis meja belajar, dan pada meja belajar tersebut juga terdapat kipas angin dan juga dispenser dengan isian air sekira 7 liter. Dan tepat di bawah kasur, jadi Tribuners bisa menemukan lemari, ya, pintu-pintu yang bisa digunakan untuk
meletakkan pakaian ataupun perabotan barang-barang lainnya. Jadi selain itu ada juga double aki di dalam mobil van tersebut, di mana double aki tersebut bisa digunakan untuk mengisi daya listrik ya. Apabila Tribuners memiliki laptop atau handphone bisa mengisi daya di mobil tersebut walau keadaan mobil sedang mati. Jadi selain itu Tribuners juga bisa melakukan kegiatan seperti memanggang sesuatu atau barbekyuan. Di situ juga terdapat sudah include dengan perabotan dapur ya. Jadi mulai dari talenan, ada gelas, piring, dan juga pisau, lalu ada kompor beserta tabung gas ya. Dan di sana juga terdapat meja lipat yang bisa ditarik dari lemari. Di situ bisa dialihfungsikan untuk meja dapur, dan juga ada satu lagi meja yang bisa dialihfungsikan untuk meja makan. Jadi di sana juga terdapat seperti terpal atau tenda yang bisa dibentangkan ke arah samping, di mana tenda tersebut juga terdapat lampu untuk menerangi para traveler yang sedang camping di malam hari. Di situ bisa dipasang atapnya menyerupai teras minimalis. Jadi biasanya di bawah teras tersebut Tribuners bisa mendirikan atau meletakkan beberapa perlengkapan lainnya untuk bersantai ya. Dan selain itu di camper van Lampung ini juga menyediakan sejenis kursi lipat ya. Jadi kursi lipatnya itu bisa didirikan di situ juga. Lalu ada juga tenda tambahan apabila Tribuners datang bersama keluarga yang lebih dari 3 orang. Jadi bisa didirikan tendanya di luar. Jadi untuk bandrolan harga tarifnya, Tribuners cukup merogoh kocek standar, yakni mulai dari Rp550.000 saja untuk satu mobil ya, untuk 24 jam itu. Namun untuk bahan bakar minyak bisa diisi sendiri di luar tarif tersebut ya. Untuk tarif tersebut sudah include dengan perabotan yang sudah disediakan tadi. Sekian Ariska. Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, tadi rekan kami Agustina Suryati juga sempat melakukan wawancara dengan Welly, pemilik Lampung Camper Van. Berikut liputannya untuk sejauh ini animo masyarakat yang ingin piknik dengan camper van ini gimana sih Kak? Ya, untuk sejauh ini ya kita itu sangat bersyukur banget lah, minimal orang tahu aja kita udah cukup lah gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika edukasinya terutama sih Mbak soal camper van, terutama di Provinsi Lampung ya, itu kami harap teman-teman juga bisa saling support lah satu sama lain. Dari SDA, SDM, dan lain-lain lah gitu. Untuk sampai sejauh ini, untuk penggiat camper van, setahu kami itu memang sudah banyak, terutama di Lampung khususnya. Cuman memang dengan gaya yang masing-masing lah. Tidak untuk disewakan, tapi hanya untuk pakaian sendiri gitu lah. Nah kebetulan Lampung Camper Van menyediakan fasilitas dan alternatif untuk teman-teman yang mau liburan dengan camper van gitu. Atau bahkan justru ada yang pengen buat juga gitu lewat kita gitu. Kita sangat senang sekali ketika orang teman-teman di Lampung khususnya itu antusiasnya lebih ya soal camping dengan mobil atau camper van itu lebih mulai banyak sih makin kesini Mbak gitu sih. Ya kami juga terus senang karena salah satu cara untuk mendongkrak pariwisata Lampung khususnya gitu sih. Oke, terima kasih.
Tribuners, selanjutnya Ariska akan ajak Anda untuk melihat Benteng Oranye di Ternate. Benteng ini dulunya dimanfaatkan untuk pertahanan VOC Belanda dalam berburu rempah di Nusantara, Tribuners. Benteng peninggalan Portugis ini telah banyak direnovasi, sehingga keadaan benteng ini cukup berbeda dengan keadaan aslinya. Meski sudah dirombak, saat berkunjung ke sana Anda masih bisa melihat meriam-meriam peninggalan VOC. Untuk melihat lebih detail Museum Oranye, kita sudah terhubung dengan Iga Almira dari Tribun Ternate. Silakan Iga. Halo Iga. Oke, baik Ariska. Oke, Tribuners, jadi Benteng Oranye terletak di pusat kota Ternate, tepatnya di Jalan Hasan Bosoiri Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara. Jadi Benteng Oranye merupakan benteng peninggalan Portugis. Namun di zaman itu benteng ini awalnya bernama Benteng Malayo. Nah, setelah di bawah kepemimpinan Francois-Witter, Benteng Malayo berganti nama menjadi Benteng Oranye. Namun saat ini tampilan benteng itu sudah cukup berbeda dengan tampilan awal Benteng Oranye karena pernah dilakukan renovasi oleh pemerintah kota sehingga tampilannya sudah cukup berbeda. Namun bangunan-bangunan yang terbuat dari batu masih berdiri kokoh, itu merupakan bangunan yang sudah ada sejak lama dan mengitari di benteng tersebut. Nah, di sana juga masih tersisa sejarah-sejarahnya seperti meriam yang di dalam itu masih terukir kata VOC. Nah, ini sudah ada di sana sejak lama. Lalu di pintu depan atau pintu utama gerbang saat masuk ke Benteng Oranye terdapat sebuah lonceng tapi saat ini lonceng tersebut hanya sebagai simbolis karena lonceng yang asli yang didatangkan dari Portugal sekarang diletakkan di Gereja Katolik Santo Wilbrordus, Kota Ternate. Saat ini Benteng Oranye difungsikan sebagai tempat oleh masyarakat Kota Ternate mengadakan event-event penting, dan di sana juga terdapat museum yang dimanfaatkan dari gedung lama benteng tersebut atau Museum Rempah-Rempah Kota Ternate. Selain itu menjadi tempat wisata favorit bagi warga Kota Ternate. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan ke Ariska. Baik, terima kasih Iga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, saat ini Summarecon Mall Bekasi tengah menggelar pameran bertajuk Planimal Exhibition. Sesuai dengan namanya, acara ini berupa pameran hewan peliharaan dan tanaman hias, Tribuners. Pameran ini berlangsung selama 3 hari, yakni mulai tanggal 26 Mei hingga 5 Juni 2022. Selain melihat hewan peliharaan dan tanaman hias, di sini juga disediakan booth bersuah foto dengan hewan, Tribuners. Untuk mengetahui kemeriahan di sana, ada rekan Yusuf Bahtiar dari Tribun Jakarta. Silahkan Yusuf. Selamat sore Tribuners dan juga Ariska. Saya Yusuf Bahtiar melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Kota Bekasi saat ini menerapkan PPKM level 1 untuk COVID-19. Untuk itu sejumlah mal ataupun pusat perbelanjaan mulai melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya di Summarecon Mall Bekasi yang menggelar acara pameran bertajuk Planimal Exhibition. Kegiatan ini merupakan acara pameran di mana pengunjung dapat melihat sejumlah hewan peliharaan mulai dari kura-kura, lalu juga ada hewan-hewan reptil, burung, dan juga beberapa tanaman hias. Adapun Planimal Exhibition ini berlangsung selama 11 hari, mulai 26 Mei 2022 dan akan berlangsung hingga 5 Juni 2022. Lokasi acara sendiri ada di area oval Summarecon Bekasi, di mana pengunjung tidak dikenakan biaya untuk masuk ke pameran ini. Adapun kegiatan ini merupakan agenda yang kedua setelah sebelumnya sempat digelar, namun sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19. Adapun selain dapat melihat sejumlah hewan dan juga tanaman hias, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan hewan-hewan
peliharaan yang ada di pameran tersebut. Selain itu, pengunjung juga akan disuguhkan dengan sejumlah kegiatan, salah satunya talkshow edukatif yang berisi tentang bagaimana memelihara hewan dan juga memelihara tanaman hias. Selain itu, rangkaian-rangkaian kegiatan juga akan diselenggarakan selama 11 hari penyelenggaraan Planimal Exhibition. Untuk diketahui, selain pameran, Planimal Exhibition ini juga dapat pengunjung juga dapat membeli hewan-hewan peliharaan ataupun tanaman hias yang dipamerkan. Harganya cukup bervariatif, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Yusuf Bahtiar dari Tribun Jakarta. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.